Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang teman-teman dan dosen semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait pertumbuhan ikan dalam mata kuliah ekofisiologi hewan air. Jadi, pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran organisme dan peningkatan jumlah individu dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan individu dan juga pertumbuhan populasi. Pertumbuhan individu ini meliputi perubahan panjang, berat, kemudian perubahan volume tubuh organisme. Sedangkan untuk pertumbuhan populasi berkaitan dengan perubahan jumlah individu dan jumlah populasi. Ada pula manfaat dan prinsip pertumbuhan. Mempelajari materi pertumbuhan ikan ini memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan produksi perikanan, menilai kualitas lingkungan perairan, dan juga menilai mutu pakan dan mengetahui potensi tumbuh ikan. Kemudian untuk prinsip pertumbuhan dijelaskan melalui rumus berikut, yang berarti pertumbuhan jika energi yang dikonsumsi lebih besar dibandingkan energi yang digunakan untuk metabolisme, serta energi yang terbuang melalui feses dan urin. Selanjutnya ada studi pertumbuhan di perairan tertutup, dapat dilakukan pada bak, kolam, tambak maupun KJA atau keramba jaring apung. Pertumbuhan ikan diamati melalui pengukuran panjang dan bobot secara berkala. Sampling biasanya dilakukan setiap 10-15 hari selama masa pemeliharaan. Kemudian data yang diperoleh digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan ikan, kualitas pakan, serta kondisi lingkungan budidaya. Berikut adalah perhitungan dari pertumbuhan yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi peningkatan ukuran ikan selama periode pemeliharaan tertentu. Pertumbuhan mutlak menunjukkan selisih antara berat awal dan berat akhir ikan. Kemudian ada relatif menunjukkan persentase kenaikan berat ikan, sedangkan ada specific growth rate atau SGR menunjukkan laju pertumbuhan harian ikan dalam persen per hari. Jadi semakin tinggi nilai SGR, maka semakin cepat pertumbuhan ikan dan kondisi pemeliharaan dianggap semakin baik. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan, yang mana pertama itu adalah energi yang berasal dari pakan. Energi ini nantinya digunakan untuk metabolisme dan sisanya digunakan untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua ada pengukuran yang dilakukan secara berkala agar perubahan pertumbuhan dapat diamati dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah parameter utama yang digunakan adalah panjang dan bobot ikan. Selain itu ada pula kualitas pakan dan juga kondisi lingkungan seperti suhu, oksigen, dan salinitas ataupun kualitas air lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Suganda Ubaidillah. Pada presentasi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fisiologi pertumbuhan ikan yang meliputi konsep pertumbuhan di perairan luas, teknik penandaan atau tagging, metode penentuan umur ikan, hingga aplikasi fisiologi pertumbuhan dalam pengelolaan perikanan dan aquakultur modern. Pertumbuhan ikan di perairan luas dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yang saling berkaitan. Faktor utama meliputi ketersediaan pakan alami, pola migrasi, suhu dan kualitas air, serta kompetisi habitat. Ketersediaan plankton dan ikan kecil sangat menentukan pertumbuhan somatik ikan. Selain itu, migrasi menyebabkan ikan berpindah ke wilayah dengan kondisi lingkungan yang lebih sesuai untuk pertumbuhan. Suhu dan kualitas air mempengaruhi metabolisme dan respirasi ikan. Semakin optimal suhu lingkungan, maka proses metabolisme berlangsung lebih efisien. Sedangkan kompetisi habitat akan mempengaruhi akses ikan terhadap pakan dan ruang hidup. Selanjutnya,
teknik penandaan dan tujuan dan manfaat. Teknik penandaan ini atau tagging digunakan untuk melacak individu ikan dalam penelitian jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini membantu peneliti mengetahui tingkat kelangsungan hidup populasi. Selain itu, tagging juga bermanfaat untuk mengetahui daerah pemijahan dan distribusi ikan di perairan. Lalu, ada jenis penandaan yang sangat praktis. Beberapa jenis penandaan yang umum digunakan antara lain pit tag, external tag, dan acoustic tagging. Pit tag berupa microchip internal yang digunakan untuk identifikasi individu secara unik dan cocok untuk penelitian jangka panjang. Lalu ada external tag dipasang di bagian luar tubuh ikan sehingga memudahkan untuk diamati secara visual. Namun memiliki risiko yang lepas dan meningkatkan hambatan gerak ikan. Sedangkan acoustic tagging memungkinkan pelacakan yang dilakukan secara spasial dengan menggunakan sinyal akustik yang dapat dipantau melalui hidrofon untuk mengetahui pola migrasi dan perilaku ikan secara real time. Lalu ada faktor yang mempengaruhi efektivitas tagging. Keberhasilan tagging tidak hanya bergantung pada jenis tag yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ikan dan lingkungan. Ukuran tubuh ikan harus sesuai dengan ukuran tag agar tidak mengganggu perilaku alami ikan. Selain itu, kedalaman dan arus perairan dapat mempengaruhi jangkauan sinyal serta ketahanan tag. Faktor penting lainnya adalah tingkat stres selama pemasangan tag. Oleh karena itu, prosedur anestesi dan masa pemulihan sangat diperlukan untuk menekan mortalitas ikan. Lalu, penentuan umur dapat digunakan yaitu dengan metode otolit dan sisik. Penentuan umur ikan umumnya dilakukan menggunakan struktur keras seperti otolit dan sisik. Otolit dianggap lebih akurat karena memiliki struktur permanen dan stabil, sehingga anuli atau cincin pertumbuhan dapat diamati dengan jelas. Sementara itu, sisik lebih praktis dan bersifat non-lethal karena ikan tidak perlu dibedah, namun hasilnya lebih rentan mengalami kesalahan akibat erosi atau regenerasi sisik. Nah, untuk meningkatkan akurasi, biasanya dilakukan verifikasi silang antara otolit dan sisik. Dan kemudian ada prinsip anuli dan faktor pengaruhnya. Anuli merupakan cincin tahunan pada struktur keras ikan yang terbentuk akibat perubahan pertumbuhan musiman. Saat kondisi lingkungan baik dan pakan melimpah, pertumbuhan meningkat sehingga cincin yang terbentuk lebih lebar. Sebaliknya, pada kondisi kurang optimal, pertumbuhan melambat dan cincin menjadi lebih rapat. Pembentukan anuli dipengaruhi oleh perubahan musim, laju metabolisme, dan ketersediaan pakan. Selain itu, pada pola pertumbuhan, yaitu menggunakan hubungan panjang dan berat. Hubungan panjang dan berat, sebagaimana dijelaskan pada slide pertama, itu digunakan untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan secara alometrik. Model umum yang digunakan adalah hubungan antara berat dan panjang tubuh ikan. Jika nilai B mendekati 3, maka pertumbuhan bersifat isometrik. Artinya, pertambahan panjang dan berat berlangsung seimbang. Adapun rumusnya, yaitu W sama dengan AL pangkat B. Jika nilai B lebih dari 3, pertumbuhan disebut alometrik positif, karena berat bertambah lebih cepat dibanding panjang. Sebaliknya, jika B kurang dari 3, maka pertumbuhan bersifat alometrik negatif. Lalu, faktor kondisi dan indeks fisiologis. Condition factor atau faktor kondisi digunakan untuk menilai kesejahteraan fisiologi ikan. Nilai K yang tinggi menunjukkan kondisi ikan yang lebih baik. Selain itu, rasio RNA dan DNA digunakan untuk mengetahui aktivitas sintesis protein dan pertumbuhan somatik. RNA akan meningkatkan saat pertumbuhan aktif, sedangkan DNA relatif stabil. Indeks lain seperti HSI dan GSI digunakan untuk mengevaluasi cadangan energi hati dan tingkat kematangan reproduksi ikan. Lalu, penutup dan aplikasi reproduksi. Integrasi metode tagging, penentuan umur, dan analisis fisiologis memberikan manfaat besar dalam pengolahan perikanan dan akuakultur. Data pertumbuhan dapat digunakan untuk memprediksi waktu panen, meningkatkan efisiensi pakan, serta mendukung konvensi sumber daya ikan melalui pengolahan stok berbasis data ilmiah. Kedepan, konsep
precision aquaculture menjadi arah pengembangan penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan atau keberlanjutan ekosistem perairan. Nah, dengan berkembangnya teknologi perikanan modern, apakah di masa depan pengolahan sumber daya ikan akan sepenuhnya tergantung pada data biologis dan teknologi canggih dibanding metode konvensional yang selama ini digunakan? Atau justru kombinasi keduanya menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan perikanan? Hal ini menarik untuk kita diskusikan bersama, karena perkembangan teknologi hari ini akan sangat menentukan bagaimana masa depan pengolahan sumber daya perairan dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.